Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Terutama untuk Bapak dosen kami, yaitu Kusma Sudarjo MPD yang sangat kami hormati. Dan kepada para penonton serta teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelum inti dari video ini dimulai, saya ingin memperkenalkan para anggota kelompok 7. Dimulai dari saya, nama saya Sobita Kumala Purnakirti, selanjutnya ada Sheila Valentia, berikutnya ada Dena Diandra Putri, Indira Sukmaharani, Hansen, Ervina Newintan, dan Oliver Reginalsia Audrey. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kami yang mengusung tema pengaruh musik terhadap pembelajaran mahasiswa manajemen Universitas Pelita Harapan. Di sini kami akan membahas dan mengupas tuntas setiap bagian-bagian dari laporan kami. Mari kita simak cuplikan video-video yang akan membahas tentang laporan kami. Berdasarkan penelitian Anditan dan Desyandri 2019, Prakoso, Hanifah, Maizora 2017, dan Kotu 2017, musik merupakan hal yang menyenangkan, mendatangkan keceriaan, dan memiliki irama, melodi, juga time yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan konsentrasi belajar. Musik juga bisa membuat berkurangnya depresi pada mahasiswa. Hal ini terbukti oleh penelitian Lerik dan Prawitasari 2005 yang mengobservasi sekelompok mahasiswa yang terkena depresi. Hasilnya, musik seperti obat penyembuh dapat menurunkan tingkat depresi selama pemakaian 1 bulan. Musik dapat menurunkan gangguan neurotik. Contohnya adalah kecemasan. Musik yang berpengaruh terhadap kedamaian dan juga kenyamanan seseorang adalah musik yang memiliki tempo yang lambat. Dikutip Rahmawati 2005. Rumusan masalah yang tulis dapat adalah bagaimana pengaruh musik terhadap pembelajaran mahasiswa manajemen UPH. Penulis ingin mengetahui seberapa jauh musik dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa manajemen UPH. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan simple random sampling. Untuk mengetahui jumlah minimum sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin adalah jumlah minimum sama dengan jumlah mahasiswa manajemen dibagi dengan 1 ditambah jumlah mahasiswa manajemen dikali dengan persentase kelonggaran dipangkatkan 2. Persentase kelonggaran yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 15%. Setelah penulis hitung, jumlah minimum sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebesar 38 mahasiswa. Jadi penulis bulatkan menjadi 40 mahasiswa. Berdasarkan penelitian dari hasil survei yang diperoleh oleh penulis, respon mahasiswa manajemen tentang apakah musik berpengaruh saat mereka belajar, hasil membuktikan bahwa 85% dari mereka merasa jika musik berpengaruh saat belajar, dan 15% dari mereka tidak merasakan pengaruh dari musik saat belajar. Selanjutnya, hasil survei dari respons mahasiswa manajemen tentang apakah musik dapat mengubah suasana hati saat belajar, hasil membuktikan bahwa 93% dari mereka dapat mengubah suasana hati, dan 7% dari mereka merasa bahwa musik tidak dapat mengubah suasana hati. Dan hasil survei menunjukkan 93% dari mahasiswa manajemen bahwa musik memiliki dampak dan juga kekuatan untuk mempengaruhi seseorang menjadi lebih baik dalam berbagai aspek. Dikarenakan dampak dari musik bisa melahirkan gambaran kreativitas. Untuk diagram yang ketiga, ini adalah respon dari mahasiswa tentang apakah mereka menggunakan musik saat belajar. Seperti inilah diagramnya. Ada 54% mahasiswa menjawab iya, ada 29% menjawab tidak, ada 15% menjawab kadang-kadang, dan ada 2% menjawab tergantung tipe tugas yang diberikan. Dan untuk diagram yang keempat, ini adalah respon dari mahasiswa tentang apakah mendengarkan musik membantu mereka saat belajar. Ada 22% yang menjawab sangat membantu, ada 24% yang menjawab membantu, ada 37% yang menjawab cukup membantu, ada 10% yang menjawab kurang membantu, dan ada 7% yang menjawab tidak membantu. Respon mahasiswa tentang jenis musik yang mereka gunakan saat belajar.
Posisi pertama diduduki oleh 44% yaitu musik pop. Yang kedua adalah 15% itu lainnya. Yang ketiga 14% itu musik klasik. Selanjutnya, respon mahasiswa tentang apakah musik membuat mereka semakin fokus saat belajar. Di posisi pertama 34% yaitu membantu. Yang kedua 17% sangat membantu. Yang ketiga 12% mungkin. Respon mahasiswa, apakah musik tersebut efektif untuk menemani mahasiswa belajar ataupun mengerjakan tugas? 32% memilih sangat efektif. 27% memilih efektif. 19% memilih cukup efektif. 12% memilih kurang efektif. Dan 10% memilih tidak efektif. Di dalam pembahasan, 85,4% dari responden merasa bahwa musik berpengaruh saat mereka belajar. 92,7% dari responden merasa bahwa musik berpengaruh pada suasana hati mereka saat belajar. 53,7% mendengarkan musik saat belajar. 22% dari responden merasa bahwa musik membantu mereka saat belajar. 17,1 responden merasa bahwa musik membantu mereka untuk lebih fokus dalam belajar. Mayoritas dari responden mendengarkan musik pop saat mereka sedang belajar. Tipe musik yang dipilih cenderung efektif dalam proses pembelajaran atau juga mengerjakan tugas. 22% yang merasa bahwa musik yang mereka pilih tidak sesuai untuk menemani mereka belajar atau mengerjakan tugas. Dari hasil kuesioner ini dapat disimpulkan musik sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan manajemen. Kuesioner ini terbukti selaras dengan penelitian Wulandini IF 2011, Hakwel, Sari, dan Amin 2020, Diantini 2018, Johan 2005, dan Miriam 2013. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh musik terhadap pembelajaran mahasiswa manajemen yang diperoleh oleh penulis untuk membuat kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan mahasiswa manajemen lebih fokus terhadap mahasiswaan yang diterangkan dosen. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu antara lain, sekiranya fakultas menyelenggarakan lokarya, penggunaan strategi dan inovasi musik untuk pembelajaran dalam kelas, supaya dosen juga dapat melakukan diversifikasi pengajaran. Selain itu, setiap individu dari pihak mahasiswa manajemen maupun dosen harus saling menghormati dan bekerja sama untuk memaksimalkan hasil supaya mencapai tujuan yang memperoleh apresiasi. Dan untuk fakultas yang sudah mengimplementasikan musik dalam pembelajaran agar tetap mempertahankan strategi yang digunakan atau bahkan dikembangkan lagi agar menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih menarik dan menyenangkan bagi mahasiswa. Dari hasil survei yang kami lakukan, menunjukkan bahwa musik klasik dapat menciptakan suasana santai ketika seseorang dalam kegiatan membaca, dan musik juga dapat menenangkan dan fokus untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Bahkan pada hasil tabel lain, sama ketika musik membantu dan mempengaruhi belajar siswa. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak genre musik, yaitu musik klasik, musik pop, musik jazz, dan musik R&B, dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa administrasi. Seperti yang telah disebutkan, musik pop adalah salah satu jenis musik yang memungkinkan mahasiswa manajemen untuk lebih fokus pada studi mereka. Musik pop memiliki banyak dampak pada pembelajaran, termasuk menenangkan dan memberi energi pada jiwa. Musik itu sendiri memiliki efek dan dalam banyak hal juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seseorang dengan lebih baik. Musik itu sendiri memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan seseorang dalam banyak hal. Terima kasih kami ucapkan karena telah menyaksikan video dari kami. Kami harapkan video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga menghibur kalian semua. Akhir kata dari kami, sampai jumpa!